Apa kabar saudara-saudara, Bapak Ibu, Opa Oma yang ada di podcast bersama dengan saya Pendeta Riani Suharja dalam podcast Bungkus Aja, belajar untuk ngikut Kristus aja. Nah, hari ini kita berkenalan dengan sebuah tempat yang asri banget, namanya RPUK Muara Kasih. Nah, kita bersama-sama datang ke sini karena kita mau sama-sama kenal sebuah pelayanan transformasi, yaitu pelayanan peduli pada masyarakat. Apa itu? Tempat ini saya sebut dengan senior housing, tempat di mana para usia lanjut bisa sama-sama kumpul dan sebagainya. Nah, untuk lebih jauhnya kita akan berkenalan dengan pimpinan dari RPUK Muara Kasih ini, yaitu Ibu Foni. Ibu Foni anggota juga Pos Parakan Salah kita GKI Pondok Indah, dan saya mengajak Penatua Ruth untuk bersama-sama dengan kita tanya-tanya nih tentang RPUK Muara Kasih ini. Jadi silahkan Kak Ruth untuk bertanya kepada Kak Foni. Oke, Bu Foni, Kak Foni atau Bu Foni? Ini Kak Foni deh. Saya nih selama ini taunya tuh Panti Werda ya. Ini RPUK tuh singkatan dari apa, Kak? RPUK itu Rumah Perawatan Usia Lanjut Disambung Kristen Muara Kasih. Rumah Perawatan Usia Lanjut Kristen. Oh, kenapa namanya Muara Kasih? Ceritanya awalnya Muara Kasih ini berdirinya di Kapuk Muara di Jakarta Utara ya. Nah, jadi muaranya itu diambil ya untuk menjadi nama daripada rumah perawatan. Kita tidak pakai panti karena sepertinya kalau nama panti itu bagi banyak orang itu suatu kayak panti jompo gitu kan, seolah-olah tempat di mana orang tua dibuang gitu kan. Itu kayaknya masih banyak juga yang merasa seperti itu sampai saat ini ya. Nah, itu sebabnya makanya kita menamakan RPUK Muara Kasih, di mana kasih bermuara gitu. Cocok ya kayak tema Paskah kita, mata air kasihnya jadi sumber kasih Tuhan, dan ini juga dipancarkan melalui pelayanan di RPUK ini ya, Muara Kasih. Kegiatannya apa aja itu Kak di sini? Para oma-opa. Oma-opa. Kalau pagi mereka bangun biasanya sekitar 3:30 sudah pada mandi, karena mesti mandiin kan mesti ngantri. Selesai mandi mereka dikumpulkan di ruang serbaguna. Nanti ada ibadah pagi, ibadah doa pagi. Itu akan dipimpin oleh ada beberapa bergantian, termasuk Ibu Pendeta Lucia, terus ada dari kita juga yang backgroundnya ada background teologi, jadi bisa mimpin. Itu sih Kegiatan hari-hari lainnya sambil nunggu gitu sepanjang hari biasanya. Itu. Jadi selesai ibadah mereka makan sarapan pagi bersama, kemudian keluar ke lapangan berjemur dan senam pagi. Nah, selesai senam pagi mereka bermain. Nanti dipimpin ada main games, nyanyi, apa aja yang bisa membuat mereka bisa bicara, bisa teriak, bisa ketawa, bernyanyi, gitu sih. Kemudian di sana juga ada personal hygiene, jadi untuk motong kuku, motong rambut, itu dilakukan di pagi hari. Selesai itu mereka kembali ke kamar, karena dari jam 4, dari jam 3 sudah bangun, mereka istirahat, ada yang masih duduk ngobrol, nonton TV. Ada beberapa yang memang hobinya misalnya menjahit, dia menjahit. Terus ada yang masih nyulam, dan ya lain-lain punya kegiatan sendiri-sendiri masing-masing ya. Karena jujur karena kita itu beda mungkin dengan rumah perawatan atau panti lainnya. Kami menerima mandiri dan tidak mandiri, dan lebih banyak tidak mandiri yang masuk karena dirujuk dari tempat lain. Itu ndak gampang memang merawat tidak mandiri, dan itu sebabnya untuk memberikan kegiatan kepada mereka juga terbatas. Kalau panti-panti yang lain mungkin masih ada berkebun. Kita sudah coba berkebun, tapi ternyata karena
yang kebunnya tanamannya disiram lagi, sebentar-sebentar disiram gitu. Jadi akhirnya ternyata bukan itu yang bisa kita berikan kepada mereka. Jadi mengikuti kemauan mereka. Ada juga yang dia sebenarnya dulu bisa masak, ahli bikin ini, bikin itu. Kita ajak, yuk kita mau masak-masak nih. Enggak itu kan dulu. Sekarang udah enggak gitu. Ya enggak banyak sih kegiatan. Dan kalau misalnya ada perkunjungan, biasanya perkunjungan kan datang dengan kita bisa ada ibadah, mungkin kalau itu dari gereja atau dari persekutuan ibadah, terus ada sekolah juga, sekolah datang bermain kita biasanya siapkan sih alat-alat untuk main ya, ada mewarnai seperti itu. Nah terus kira-kira saya penasaran nih Kak, apa sih yang bikin Kak Foni punya hati untuk melayani di sini gitu? Ada kerinduan untuk sibuk-sibuk sama oma opa ini? Nah, kalau bertanya soal itu saya juga bingung, karena sebetulnya saya tidak pernah bermimpi untuk bekerja di tempat seperti ini. Cuman background saya kan perawat, dan saya dapat ketika saya bergabung di sini. Dan saya bergabung juga saya sudah dari 2006 sebetulnya ditawarkan ke sini, tapi saya waktu itu belum siap, menolak. Dan pada akhirnya ya mungkin sudah waktunya. Saya harus ke sini, saya ditelepon, saya dipanggil, terus ya itulah ceritanya saya bisa ada di sini. Dan luar biasa ternyata bekerja melayani oma opa. Tapi saya senang karena sambil bekerja ada pelayanan juga sambil melayani. Jadi dapat gitu, saya dapat. Berarti udah belasan tahun ya? Mau 14 tahun. 14 tahun. Pengalaman paling berkesannya apa ini Kak? Paling berkesan yang belum lama ini waktu pandemi COVID. Sebetulnya banyak ya pengalaman, tetapi yang paling berkesan yang benar-benar saya sampai berlutut ya, Tuhan terima kasih. Karena kita sudah berusaha kena, ada oma-oma yang kena, ada 10 lebih orang. Bersamaan. Dan kita bukan rumah sakit. Kalau seandainya kita rujuk ke rumah sakit, juga rumah sakit pada penuh kan. Jadi kita rawat di sini, kita blok, nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh ada yang keluar. Untuk satu unit itu perawat dan asisten perawat juga tidak boleh pulang. Jadi stay, mereka merawat. Dan saya dengan belum vaksin, waktu itu saya belum vaksin. Ada yang sudah divaksin, tapi saya belum vaksin, saya harus masuk ke kamar-kamar mereka dan saya mesti nyapa mereka. Hai Oma, dengan sesak, pasang oksigen, infus semua. Oma apa kabar? Kita doa, kita nyanyi sambil terengah-engah. Dan puji Tuhan luar biasa, mereka sembuh. Sampai hari ini beberapa yang kena itu sehat. Puji Tuhan banget ya, Tuhan berkarya ya melalui gitu. Oma opa yang bertahan di tengah pandemi ini. Iya, dan teman-teman juga ya, artinya bukan cuma saya aja, ya teman-teman juga yang melayani. Kita sudah tidak pakai perlengkapan mesti pakai ini itu, pokoknya masker ada, basic aja, masker, handskun, tutup kepala, baju skort biasa, tidak bisa pakai yang APD. APD itu oma-opa takut. Saya bisa mati lihat kamu pakai itu, gitu. Jadi oke, standar kita pakai, tapi Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan saya tidak kena loh. Luar biasa. Itu sih pengalaman yang paling membesarkan. Oke, terima kasih Kak ceritanya. Waduh, banyak belajar dari Kak Foni ya. Maksudnya kalau ada yang penasaran juga, bukan penasaran, yang pengen tahu, pengen ikut berkunjung, melihat oma opa di sini, boleh ya, nggak terlalu jauh juga ya dari gereja kayaknya ya. Dari Parakan Salak dekat, dari Pondok Indah setengah jam, 1 jam paling lama ya. Iya. Tempatnya asri, oma-opanya juga ini ya, seneng ngobrol ya. Seneng ngobrol. Jadi nanti kita keliling, kita lihat, kita menyapa oma-opanya. Setelah sudah ada kegiatan dari Parakan Salak di tempat ini. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Oke, Parakan Salak sendiri sudah melakukan pelayanan bersama dengan teman-teman di RPUK Muara Kasih Bilabong dengan doa pagi, persekutuan doa pagi biasanya dilakukan sebulan sekali di sini, gitu. Jadi rutin ya
persekutuan Ya. doa pagi sudah diadakan di sini. Betul. Kira-kira ada yang bisa dilakukan lagi nggak sih nih Kak sebagai gereja gitu atau sebagai jemaat atau mungkin masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar sini? Oke. Kalau menurut saya masih banyak sebenarnya ya kita lakukan untuk mensupport keberadaan RPUK Muara Kasih ini, meskipun kalau kita tahu kan RPUK Muara Kasih berada di bawah Yayasan Pernias GKI Perniagaan ya. Tapi kan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus ambil bagian. Misalnya nih, kalau kita pikirkan harus lakukan apa ya? Yang pertama kita kunjungan dulu, bincang-bincang, dengar curhatan oma opa, sehingga dengan pertemuan bincang-bincang, dengar curhatan oma opa, kita tahu, nanti pasti kita tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu Kak Ruth. Oh iya. Pengalaman Kak Luisya sendiri gimana selama berinteraksi dengan oma opa di sini? Oke. Justru saya belajar banyak hal ya. Iya, belajar banyak hal. Kemudian persiapan untuk menjadi tua. Dengan melihat oma opa, saya belajar persiapan untuk menjadi tua. Dan kalau saya pikir bahwa kalau saya Tuhan izinkan masuk dalam usia senior, saya juga pengen ada di tempat seperti RPUK Muara Kasih. Iya, jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang masuk usia lanjut senior, kemudian bingung mau kemana, RPUK Muara Kasih Bilabong bisa menjadi salah satu tempat yang asik dan menyenangkan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, Opa Oma, setelah tadi kita mendengarkan dari Kak Foni sebagai pimpinan RPUK Muara Kasih ini dan bertemu dengan Pendeta Luisya yang seringkali bermain di sini, melayani di sini, kita sekarang mau lihat seperti apa sebetulnya tempat ini. Mari Kak Luisya, tolong antar kami untuk melihat-lihat seperti apa sih RPUK Muara Kasih ini. Yuk. Ini kakak, kita berkenalan dengan saudara-saudara ikut melayani di tempat ini, ya. Kak, ya ini kakak siapa yang di depan? Kak Awal. Kak Awal, sini kak, sini kak. Kita berkenalan dengan yang namanya Kak Awal. Kak Awal ini bagian mana ya kak? Melayani di bagian mana? Di bagian unit perawatan. Unit perawatan yang tadi kalau kita saksikan nanti ada adik Michael yang akan memperkenalkan ruang perawatan. Kawan ada di sana ya. Ada. Selalu ada berapa jam tuh ya satu hari? 12 jam. 12 jam ada di sana. Nah, sekarang terima kasih kawan. Sekarang kita masuk dalam ruang namanya VIP. saya kenalan dulu dengan Ibu siapa? Edita. Ibu Edita. Mari kita maju ke depan Bu. Bu Edita, ini ruang VIP katanya ya. Nah, boleh kita diperkenalkan seperti apa ruang VIP ini? Ada berapa orang? Ruang VIP ada 10 penghuni. Ruang VIP ada 10 penghuni. 10 penghuni itu masing-masing ada di sebuah kamar ya. Iya. Berarti tidak ada pendobelan di antara orang-orang yang ada dalam satu kamar itu. Boleh kita lihat nggak ruangannya seperti apa? Boleh. Mari kita lihat. Ini yang kosong. Oh. Selamat pagi, Om. Lisandra. Opa. Iya, Opa Jadi ini Lisandra. ruang VIP dengan kamar mandi yang ada, lalu ada lemarinya khusus, lalu ada TV, ada kulkas. Ini bisa bawa sendiri atau sudah disediakan? Sudah disediakan. Ini sudah disediakan oleh RPUK Muara Kasih. Lalu ada Opa ya Opa, kita berkunjung. Jadi Opa dirawat juga di sini. Iya. Ada perawat juga ya yang akan mendampingi, yang merawat oma opa juga. yang merawat oma Opa katanya. Oke. Opa duluan. Opa Lisandra. Opa. Oke, kita akan lihat ada di sini
ruangan di depannya tuh ada namanya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di ruangan ini ada nama-namanya di depan sini supaya tahu bahwa inilah penghuni dari kamar tersebut. Terima kasih Kak. Demikian ruang VIP yang ada di Muara Kasih. Silahkan Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara berkunjung ke tempat ini. Ade mau tanya apa? Kalau ada keluarga ngapain ke panti? Iya, itu juga sebetulnya pertanyaan yang mesti kita tanyakan. Orang dewasa juga mesti bertanya seperti itu. Kenapa? Kok punya keluarga, kenapa mesti taruh di panti? Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari di dunia modern saat ini, orang bekerja, anak-anak bekerja, menantu juga bekerja, terus cucu-cucu sekolah. Jadi si oma atau opa sendirian di rumah. Nah, dengan kesendiriannya dia juga tidak tahu dia mesti membuat apa. Kalau ada temen kan dia bisa ngobrol, duduk bareng, bisa ngapain lah, nyanyi bareng. Seperti di sini ada komunitasnya, bisa ngobrol bareng, nyanyi bareng gitu loh. Ada aja gitu. Walaupun kadang-kadang berselisih paham juga, sama kayak anak kecil juga gitu loh. Tapi sebelum masuk biasanya kami survei dulu, memastikan benar-benar apakah orang tua ini harus masuk panti. Kalau keluarga masih bisa rawat, biasanya kita dirawat lah, kita mesti kasih pengertian sama keluarga. Bisa dirawat lah, diatur seperti ini, atau kita bantu dengan mencarikan pendamping, menghubungkan dengan ada yang caregiver, yang melatih caregiver. Biasanya kita hubungkan dengan itu, mereka cari caregiver, taruh di rumah, membantu keluarga untuk merawat. Karena kan kalau udah oma-opanya sudah tidak bisa apa-apa misalnya nih, keluarga kan sibuk mau ngurusin sepanjang hari, mereka tidak punya waktu, anak-anak tidak punya waktu. Jadi mau taruh di mana? Nah, kita tempat seperti ini, rumah perawatan Muara Kasih siap menerima. Begitu. Keluarganya juga bisa berkunjung ya. Dan keluarganya bisa berkunjung kapan saja, tidak ada batasan waktu. Itu wajib, harus berkunjung. Ini ruangan apa? Oh, kalau ini kita sebut unit perawatan, di mana oma dan opa yang ada di sini, mereka semua sudah tidak mandiri, harus dibantu, harus dimandiin, harus disolatin, makanannya juga ada yang mesti di blender, kalau tidak dia tidak bisa makan. Gitu. Nah, ini ada oma yang sudah di tempat tidur. Omanya di tempat tidur, jadi kalau mandiin masih berangkat bawa ke kamar mandi. Itu disuapin, harus disuapin. Nah, sama ini juga. Ini oma juga begitu ya, sudah di tempat tidur semuanya. Nah, yang di kursi roda masih bisa ngobrol-ngobrol nih. Ini ada oma kita. Hai oma. Ini oma Sustina. Ini oma video. Ya, udah pada makan? Udah. Makan hari ini apa? Tahu sama sop. Enak gak? Enak dong ya. Nih, mau tanya apa sama oma? Salam Om. Oma seneng nggak tinggal di sini, kata ditanya sama Mai. Oma tinggal di sini senang nggak? Betah nggak betah? Kenapa? Jadi maunya mau apa? Supaya nggak sepi? Menyanyi? Pengen pulang? Oh gitu. Siapa ngurusin? Nah, siapa yang ngurusin? Jawab. Ada orang. Orang yang ngurusin, ada orang Oma. Nah, kalau ini kenapa? Betah nggak di sini? Betah, udah 5 tahun. Sudah Saya 5 tahun. Nggak ada ngurusin, saya sendiri. Bantu kerja, anak kerja. Jadi di sini betah ya? Betah. Betah banget ya. Puji Tuhan.
Terima kasih. Iya. Bapak Ibu, Opa Oma, sekarang kita berkenalan dengan kakak yang namanya Kak siapa Kak? Gloria. Kak Gloria. Kak Gloria dekat sekali tempatnya dengan pos parakan Salak kita nih. Terima kasih udah mau ngobrol sama kita. Boleh tolong perkenalkan Kak, ini ruang apa? Oh, ini ruang mandiri. Ini ruang mandiri VIP ya Kak? Enggak, VIP. Ruang mandiri. Oh, VIP ya di sebelah, tapi ini ruang mandiri. Jadi semua orang bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Satu kamar berapa orang Kak? Satu kamar ada 2, ada juga 1. Ada 2, ada 1 orang. Kita berkenalan dengan omanya, boleh? Opa Oma? Yuk. Boleh di. Waduh, aku lagi makan bagaimana ini? Nggak apa-apa, silakan sambil makan. Oma, saya Pendeta Riani dari GKI Pondok Indah. Jadi kita ini mau memperkenalkan seperti apa senior housing. Nah, menurut Oma nih berada di sini, ini seperti apa nih? Di kos-kosan, di hotel, atau malah seperti diasingkan? Boleh nggak aku dapat ceritanya? Silakan Oma. Oma siapa Oma? Oma Rita. Boleh. Di sini. Oke. Ya, jadi biasanya nonton TV. Di jam segini ya Oma ya? Dari pagi juga nonton boleh. Dari pagi nonton boleh. Ada jalan-jalan nggak Oma di sini? Pagi itu dulu dong depan sembahyang. Oh, pagi ada sembayang katanya. Berdoa maksudnya. Ya. Doa pagi. Ya. Jadi Opa Oma boleh berdoa, itu nggak harus ya. Tapi kalau yang pengen berdoa bisa berdoa. Ya. Nah, menurut Oma sekarang, menurut Oma Rita, Ya. ada di sini tuh seperti ada di mana sih? Seperti rumah sendiri lah. Seperti rumah sendiri. Iya. Jadi bukan diasingkan ya? Enggak Enggak. Kalau boleh pilih, Oma punya keluarga? ada tinggal sama cucu. Oh, sama cucu. Saya punya anak cuma satu. Cuma satu di Di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Nah, lebih pilih Kelapa Gading atau tinggal sini? Sekarang udah tua di sini aja. Kenapa tinggal di sini? Karena udah tua, tenang. Udah tua, tenang hidupnya. Ya nggak ada pikir apa-apa. Nggak ada pikiran apa-apa. Makasih. Silakan Pendeta Lucio bertanya. Hai Oma, namanya siapa? Namaku Listiarini. Oke, sudah berapa lama Oma di sini? 1 tahun 4 bulan Oh, sebelumnya Oma di mana? di Gunung Sari. Oh, Gunung Sari. Berarti Ya. Oma anggota jemaat GKI Gunung Iya, Sari. betul, di GKI Gunung Sari. Berarti baru 1,5 tahun Oma di sini. Iya. Oke. Gimana Oma? Perasaan Oma di sini? Perasaannya senang, tapi kadang-kadang juga kesel. Nah, aku mau tanya nih yang keselnya nih, Ma. Kenapa Oma kesel? Gimana ya ceritanya? Karena kita di sini harus adaptasi dengan teman-teman yang sekitar kita. Jadi kita harus sabar-sabar deh menghadapi setiap orang di sini karena bukan keluarga. Oh. Beda ya. Kalau kita tinggal di rumah kan dengan keluarga sendiri, itu tuh kita bebas mau ini gini. Tapi kan kita ada, kalau di sini ada batasnya. Misalnya mereka lagi emosi, kita ya harus menahan diri. Kalau kita emosi lagi nanti jadi berantem. Oke. Terus kita tidak terlalu menanggapi omongan yang kurang apa ya menyenangkan bagi kita ya. Karena manusia semua punya karakter yang berbeda. Oke, itu yang buat kesel nih. Tapi yang buat seneng apa? Yang buat seneng? Buat senang, aku di sini bisa nyanyi-nyanyi. Oke, apalagi? Nyanyi-nyanyi karena ada bulusnya juga, ada pendeta itu calon pendeta Niko yang ngajarin, nyanyi. ngajarin aku gitu. Jadi kalau punya hobi nyanyi kita penyanyi aja deh gitu. Oke, itu ya. Kalau kesel dan senang banyakan mana? Oh, Oma senang ya? Oma? Aku juga senang sih. Oke, banyakan senang. Kalau gitu yang kesel-kesel Tinggal ini aja. tinggalin aja. Tidak Oke. mungkin sih ya kalau orang tuh nggak ada susahnya, nggak ada senangnya. Di mana ada susahnya, di situ ada senangnya. Oke, kalau gitu Oma Listi, Oma Rita di sini senang. Senang. Oke, ya Tuhan berkati Oma berdua Makasih ya. Ibu Pendeta Riani Sama-sama, ya. Oma, Iya, terima Bapak kasih, Ibu, Lisya. Opa Oma, terima kasih untuk semua yang ada di sini. Kita senang sekali bisa berjumpa. Berharap semakin banyak yang mengenal seperti apa senior housing, supaya image tentang senior housing benar-benar menjadi rumah kedua.
di mana di sini muncullah komunitas iman bersama. Apalagi sebagai Muara Kasih, sebagai gereja juga, mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar untuk ikut Kristus di mana saja, menjadi peduli dan terbuka, dan berbagi serta belajar tentang cinta Tuhan. Saya Pendeta Riani, Pendeta Lucia, dan teman-teman yang ada di sini ada Kak Eka, ada Karut, ada Kak Foni, ada adik Michael. Senang sekali berjumpa dalam podcast Bungkus Aja. Sampai bertemu lagi, belajar untuk ikut Kristus aja. Tuhan berkati. Terima kasih.